Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat punten semua, kita kembali lagi dalam acara podcast untuk penyakit tidak menular. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi talasemi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Alhamdulillah sudah hadir di sini, yaitu Dokter Wiswanita ya, atau Dokter Nita. Alhamdulillah ya, beliau adalah dokter baru di sini ya dok ya, di Puskesmas Nagrek. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tuntas tentang talasemi. Baik tuh, mungkin kita sering mendengar ya apa itu penyakit talasemi, tapi kebanyakan belum terlalu paham atau terlalu familiar apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit talasemi. Talasemi itu adalah penyakit kelainan pada sel darah merah. Jadi biasanya dibawa dari melewati keturunan ya. Penyakit kelainan sel darah merah itu jadi tidak ada protein untuk pembentukan sel darah merah itu sendiri. Jadi sel darah merahnya itu gampang sekali untuk pecah dan tidak terbentuk. Nah, betul. Hasilnya pada orang talasemi akhirnya HB-nya rendah begitu. Oh iya, pada pemeriksaan ya akan didapatkan hasil HB-nya Betul, rendah. HB-nya rendah. Dari yang normal ya. Oh iya dok, apa perbedaannya antara, saya pernah mendengar ya, talasemi mayor dan minor. Talasemi mayor dan minor perbedaannya pada penata laksanaannya sebenarnya atau tata cara pengobatannya. Pada pasien talasemi itu pengobatannya bisa diikuti dengan transfusi darah. Nah, talasemi yang mayor biasanya transfusi darah itu dilakukan seumur hidup dan dilakukan 2-4 minggu sekali lah ya. Tapi kalau pada yang minor itu membutuhkan transfusi darah tapi tidak rutin. Ada pula yang memang dia selalu anemia terus tapi gejalanya baik-baik aja. Jadi dia tidak memerlukan transfusi Ya. Jadi itu perbedaannya sahabat ya untuk talasemi mayor dan minor. Jadi kalau untuk mayor harus memerlukan transfusi darah yang betul. rutin ya. Ya. Kalau minor tidak tergantung dari kondisi pasien. Oh ya, menambahkan untuk yang talasemia mayor itu biasanya diketemukan pada anak yang beberapa bulan setelah lahir. Jadi sudah terlihat gejalanya, Sudah ada gejalanya ya. Betul. Nah, dok, ini untuk pemeriksaannya mungkin dari HB aja atau ada pemeriksaan yang lain? Jadi seseorang yang didiagnosa talasemi itu seperti apa? Jadi pada pemeriksaan awal itu memang dilakukan pemeriksaan yang pertama adalah HB-nya. Tapi setelah HB ada pemeriksaan lanjutannya, yaitu pemeriksaan gambaran darah tepi. Jadi untuk menentukan atau mendiagnosis pasiennya betul-betul terkena talasemia atau memang hanya anemia biasa. Atau anemia biasa ya, karena kan tidak semua ya yang Betul. HB-nya di bawah normal Iya. itu termasuk talasemia. Nah, baik dok, ini apakah untuk penyakit talasemi ini kan keturunan yang menurun ya, seperti itu. Apakah ada caranya untuk mencegah agar kita terhindar itu punya keturunan yang mempunyai penyakit talasemi? Iya. Jadi pada dasarnya sebetulnya bisa aja kita itu mencegah untuk terjadinya talasemi itu sendiri. Yang pertama dengan cara, karena udah itu memang keturunan ya, jadi kan sifat genetik itu jika pada talasemia mayor akan membawa 50% ke keturunannya. Nah, jadi sudah dipastikan bapak ibu yang terkena talasemia, anaknya juga akan terkena talasemia. udah pasti. Ya, jadi gimana caranya sih? Yang pertama, sebelum menikah, pasangan atau calon suami istri ini lebih baik dianjurkan untuk screening awal. Untuk screening, Ya, betul. screening awal. Jadi nanti akan diperiksa untuk pemeriksaan darah dan gambaran darah tepi tersebut. Misalkan memang
ada talasemi atau tidak bisa terlihat dari situ. Gitu ya. Jadi nanti langkah selanjutnya yaitu terserah ya. Iya betul. Setelah ketahuan mungkin ada talaseminya, yaitu terserah pasangannya masing-masingnya. Tapi setidaknya kita ya dok ya untuk pencegahan ya agar tidak menjadi keturunan talasemi. Baik sahabat, kita juga di sini dok sudah menyediakan ya untuk screening talasemi ya. Sahabat sekalian bisa datang dulu ke Puskesmas Nagreg. Nanti kita bisa bikin janji karena untuk pemeriksaannya kebetulan tidak setiap hari. Tidak ada setiap hari, betul. Dan dok kita rujuk atau kita bawa lagi ke lab yang lain. Seperti itu ya. Baik mungkin dok untuk sebelum penutup adakah yang mau disampaikan berkaitan dengan tadi ya untuk mencegah keturunan talasemi atau yang sudah mempunyai penyakit talasemi untuk kebiasaan hidup atau gaya hidup sehatnya seperti apa, mungkin dokter bisa menyampaikan. Oke, jadi pada pasien talasemi mungkin tidak bisa dihindari bahwa itu penyakit yang tergolong berat dan termasuk penyakit tidak menular. Jadi Bapak, Ibu atau teman-teman semua di luar sana yang memiliki talaseminya sebenarnya tidak perlu ketakutan karena sudah ada penata laksanaan atau cara mengobatinya, asalkan diikuti dengan kemauan dari pasiennya itu sendiri. Jadi mulai dari transfusi darah, makan makanan yang bergizi, lalu gaya hidup yang sehat, olahraga juga masih boleh. Terus nanti biasanya akan diberikan obat penambah, misalnya seperti kalsium, tambah darah, zat besi. Betul. Oke. Itu ya dok. Terima kasih banyak Dokter Irta atas penjelasannya. Baik sahabat, bila ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan talasemi, boleh ya di sini ya, di like, comment, subscribe, jangan lupa ya di sini ya. Oke. Dok, kita tutup saja mungkin pertemuan hari ini ya. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam acara Punten untuk materi-materi selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.